kebanyakan, oh ada nih. Dari nama ada, semoga kita semua dalam keadaan sehat pada weekend ini. Kita mendapat kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini, yang sangat menarik, dengan narasumber yang luar biasa, Mas Wahyu Wibowo. Judulnya, saya juga nggak hafal nih. Never Enough Reaching High Through Personal Balance Scorecard. Nah ini apa? Saya juga perlu tahu, saya sangat tertarik untuk mengetahui, maka nanti kita tunggu sharing dari Mas Wahyu pada inti acara kita pada siang hari ini. Namun sebelum nanti Mas Wahyu menyampaikan bahannya, nanti rundown kita akan kita mulai dengan perkenalan singkat mengenai Sesawi, Yayasan Sesawi dan Paguyuban Sesawi ya Mas Narto ya. Karena acara ini disponsori, dipelopori oleh Yayasan Sesawi. Dan apa itu Yayasan Sesawi nanti Mas Narto akan menjelaskan. Sharing bahan topik kita hari ini dengan judul yang tadi saya sampaikan, Never Enough Reaching High Through Personal Balance Scorecard. Setelah itu akan ada diskusi untuk membantu ketertiban diskusi Zoom kita. Nanti semua peserta akan dinonaktifkan audionya. Kalau tetap aktif nanti akan dibantu dinonaktifkan oleh mengganggu, menciptakan latar belakang suara yang mengganggu. Lalu pertanyaan saya sendiri lebih suka mungkin nanti diangkat tangan aja ya, lalu disampaikan secara langsung. Atau kalau ada kesulitan boleh disampaikan juga melalui chatroom. Lalu nanti kalau paparannya Mas Wahyu cukup banyak, kalau ada hal yang mau diklarifikasi boleh angkat tangan juga selama penyampaian sifat pertanyaan yang sifatnya untuk informatif dulu. Kalau yang bersifat diskusi lebih dalam nanti pada bagian akhir. Oke, Mas Narto untuk menyampaikan pembukaan sekaligus pengenalan singkat mengenai Yayasan dan Paguyuban Sesawi. Terima kasih Mas Wira. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mengenal Sesawi itu apa. Sesawi ini sebenarnya paguyuban. Paguyuban teman-teman yang pernah sekolah di Universitas Giri Sunta. Nah, karena panggilan tidak berlanjut lalu membentuk paguyuban ini. Nah, kita tidak hanya berkumpul-kumpul nostalgia gitu ya, tetapi juga ingin berbuat sesuatu, maka dibentuklah Yayasan Sesawi. Yayasan ini dibentuk untuk menyalurkan keinginan kami di bidang sosial, tetapi juga edukasi. Nah, webinar ini salah satu upaya kami di bidang edukasi, di mana kita ingin sharing mengenai apa yang kita punya, yang kebetulan pada siang hari ini Mas Wahyu akan sharing, dan juga kegiatan-kegiatan pelatihan yang sedang kami susun saat ini. Di bidang sosial, kita lebih bergerak di bidang beasiswa, khususnya untuk para seminaris, Bertoyudan, Ketapang, dan juga Garum. Belum seberapa, tetapi kita ingin berbuat sesuatu. Tidak berpanjang lebar, kami ucapkan untuk selamat mengikuti webinar ini, dan terima kasih Mas Wahyu yang sudah bersedia untuk sharing pada siang hari ini. Selamat siang dan sehat selalu. Terima kasih banyak Mas Narto atas pengantarnya. Tadi disebutkan anggota Sesawi ini untuk mereka yang tidak melanjutkan panggilannya. Saya kira kita tetap melanjutkan panggilan kita ya Mas ya, hanya yang mungkin tadinya di kebun anggur, sekarang di pabrik sepatu dan pabrik yang lain. Oke, saya kira kita semua sudah menunggu-nunggu sharing dari Mas Wahyu. Mungkin sebelum Mas Wahyu memulai paparannya, sedikit perkenalan. Saya kira kita semua sudah pernah mengenal atau pernah mendengar mengenai siapa Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu pribadi Wibowo ini adalah orang yang luar biasa ya, yang hampir seluruh hidupnya, setidaknya sudah 1/4 abad terlibat di profesi sumber daya manusia, baik di perusahaan lokal maupun juga multinasional di berbagai sektor industri, perbankan, dan juga manufacturing. Pendidikan juga Mas Wahyu setelah tidak jadi duit dengan menyelesaikan S1 di dari Swiss German University, lalu dengan meraih gelar MBA dari Switzerland, lalu juga mengikuti program INSEAD dan juga pernah mengikuti untuk menjadi satu-satunya peserta dari Indonesia yang disponsori oleh Close Up. Lalu juga berbagai konferensi Singapura, Paris, Prancis, HRD Leadership di Hong Kong. Oke, organisasi ya, selain organisasi profesi tadi,
juga ada afiliasi yang lain seperti Presiden Director of Presiden Commissioner of Niaga Manajemen Citra 2014-2018, Vice Chairman of ANCOP Foundation dari November 2011 sampai sekarang, Vice Chairman of Water Business of Indonesia Business Link IBL, dan juga podcaster in Inspigo ya. Oke, nanti dengan kata lain bahas ini saya kira juga cukup langka juga ya. Maksudnya tidak terlalu kita dengar, setidaknya saya sendiri, maka mungkin tidak menunggu lama-lama, kita langsung beri kesempatan Mas Fasyu untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Mas Wira atas perkenalannya. Jadi terima kasih, kalau boleh saya share ini. Saya share screen ya. Oke, teman-teman semua, kalau kita lihat bahwa siang ini hari Sabtu dan jam 1 siang, ini bukan waktu yang baik sebetulnya, tapi bagi kita untuk melakukan belajar sesuatu. Tapi ini saya melihat ini teman-teman luar biasa, sehingga meluangkan waktu pada saat-saat seperti ini untuk sharing pengalaman. Jadi terima kasih ya mengenai apa yang saya alami, mengenai apa yang saya pelajari. Nanti kita akan berbagi bersama, gitu ya. Teman-teman semua, kalau sebagai profesional itu setiap tahun ada ritual yang disebut dengan performance appraisal. Performance appraisal itu kita lakukan setiap tahun sebagai seorang pegawai gitu. Dan saya pernah mengalami suatu yang itu kejadian tahun 1900, saya mengecewakan gitu di dalam hal performance review. Karena pada waktu itu saya merasa bahwa berdasarkan scorecard, berdasarkan performance plan, saya bisa mencapai 150. Tetapi atasan saya mengatakan, enggak, nilai kamu hanya 100, hanya C, cukup. Kemudian saya membawa semua bukti bahwa saya bisa mendeliver apa yang lebih daripada apa yang diminta, gitu. Lalu dia mengatakan begini, memang secara nilai memang kamu mencapai 150%, tetapi kamu selalu terlambat. Jam kerja kantor jam 8, tetapi kamu selalu datang jam 8:30. Ketika teman-teman yang lain belum pada pulang, kamu pulang duluan. Bagi saya ini suatu pengalaman yang membuat saya bertanya-tanya, apa sih, mengapa kok scorecard ketika saya merasa mencapai sesuatu yang lebih, tapi sesudah itu lalu saya coba belajar mengenai balance scorecard yang yang pada awal tahun 1990-an gitu ya, itu menjadi suatu tren di kalangan manajemen pada waktu itu untuk mengukur KPI, mengukur keberhasilan suatu perusahaan gitu. Dan ternyata dalam perjalanan waktu, balance scorecard ini ternyata itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat bahwa setiap tahun, ya kami itu di keluarga mempunyai suatu tradisi bahwa setiap pergantian tahun itu kami bertiga ya. Jadi saya kemudian sekian tahun kami itu selalu mencari tempat sendiri, tempat yang dingin, entah di puncak gunung, entah di mana gitu ya. Kami selalu bertiga dan selalu mendoakan satu sama lain, tetapi juga kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama tahun berjalan, apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Dan kebanyakan itu mengatakan, Lucy itu selalu mengatakan saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Tapi apa itu? Misalkan saya ingin menjadi orang yang lebih kaya, atau saya ingin pergi ke Paris, saya ingin punya anak, saya ingin belajar gimana saya memasak. Terus saya ingin berat badan saya turun gitu ya. Atau saya nih sekarang ngetren nih, saya ingin mempunyai coffee shop karena sekarang di mana-mana coffee shop. Kemudian saya ingin berpindah pekerjaan. Saya ingin saya ingin, waduh saya nggak bisa mencapai apa yang saya pingini. Ingat pun saya tidak. Ketika di awal tahun saya ingin seperti ini, tetapi di akhir tahun saya nggak ingat lagi apa yang saya ingini gitu. Nah ternyata jawabannya ada di mengapa? Mengapa saya nggak pernah cukup? Mengapa kok orang lain itu selalu menuntut saya untuk lebih? Mengapa? Dan mengapa terus-menerus? Jawabannya ada di lagu berikut ini.
Trying to hold my breath, let it stay. This won't end. You set off a dream in me, getting loud, echoing. Take my hand, you share this starlight. All the shine, the thousand spotlights, all the stars be enough, never be enough. Time to go all the world, but it'll never be enough. Tetapi kenyataannya memang begitu. Kalau kita punya customer, itu mereka juga selalu menuntut lebih, meminta sesuatu yang lebih daripada yang kita bisa deliver. Terus menerus, ya. Keluarga juga begitu, teman-teman juga begitu. Enough. Itulah mungkin yang jadi jawaban daripada waktu saya pernah belajar hidup di sana, itu bahwa orang itu kadang-kadang melihat sukses itu sebagai suatu iceberg gitu. Mereka hanya melihat pialanya, melihat the glory, melihat medali, melihat plakat, melihat the shining, melihat gemerlap. Di balik itu semua ada suatu pengorbanan. Atas dia pernah mengalami penolakan, ada suatu kerja keras, sleepless night, ada tangisan, dan bagaimana dia harus membayar lebih, time management, daily goal, persistence, ditolak, dan lain sebagainya. Ada pengorbanan yang begitu banyak di balik kesan itu sendiri. Orang melihat pialanya, orang melihat medalinya, orang melihat piagamnya, gitu, melihat the glory, the shining. Karena apa? Orang tidak melihat yang ada di bawah itu. Itulah kenapa pada tahun 1500-an, pada waktu itu, ada seorang tokoh yang populerkan suatu istilah yang sampai sekarang itu menurut saya sangat relevan di dalam menjawab dunia sekarang ini, yang dimana itu semakin lama semakin tinggi. Ya, ini. Magis. Magis adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti lebih banyak, lebih besar. To do more, the extra mile. Ini saya coba highlight dari kata ini, limitation. Kita itu sebagai human being itu punya suatu kecenderungan bahwa oh saya nggak bisa ini, saya punya keterbatasan ini, tangan saya cuma 2, sehari hanya 24 jam, saya nggak bisa. Itu ada suatu perceptive limitation. Itu the question adalah how to unlock the perceptive limitation. Perkenalkan kata magis ini, bahwa kita bisa unlock the potential within. Karena apa? Karena setiap orang punya perceptive limitation. Ketika dia di-stretch, ternyata dia bisa melakukan hal-hal yang persepsinya. Nah, magis dalam pandangan saya itu ada paling tidak ada dua. Yang pertama adalah suatu internal processes. Ada sesuatu yang dilakukan di dalam. Yang pertama adalah premo, rajin atau berdoa dengan lebih. Study more, belajar lebih lagi. Analysis more, artinya apa? Memilah dan memilih dengan lebih. Jadi ada suatu internal processes yang terjadi dengan satu kata magis. Dalam bahasa Indonesia itu maaf sekali tidak ada pandanannya ya. Bahkan orang mengatakan bahwa magis itu seperti magic, ada sesuatu yang supernatural. Itu to do the extra mile, beyond our boundaries, unlock the power within, segala macam ya. Jadi yang pertama ada internal processes. Yang kedua adalah ada suatu output. Outputnya adalah giving more and serving more, tidak. Ya, ada giving more, memberikan yang lebih, serving more, melayani dengan lebih, dan produce more,
menghasilkan dengan lebih. Mengapa ini? Karena it's never enough. Dunia akan semakin berkembang. It's never enough. Terus menerus. It's never enough. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih? Apakah saya sudah magis atau belum? Apakah saya sudah doing more, doing the extra mile atau belum? Ukurannya apa? Lalu bagaimana mengukur kemagisan saya? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya magis? Bagaimana mengukur? Ukurannya apa sih untuk magis itu? Atau kalau tadi dalam konteks di akhir tahun, apakah tahun ini saya lebih magis daripada tahun lalu? Apa tolak ukurnya? Atau bagaimana saya bisa lebih magis tahun ini daripada tahun lalu? Bagaimana mengukur? Karena apa? Karena salah satu sifat dasar manusia adalah easy to surrender, terlalu mudah untuk menyerah. Nah, lalu bagaimana dengan magis? Bagaimana saya bisa mengukur kemagisan itu? Baca-baca, kemudian melihat-lihat dan merenung dan lain sebagainya, saya menemukan buku ini. Buku yang sebetulnya diterbitkan sudah 20 berapa nih? Sudah 28 tahun yang lalu ya. Diterbitkan, judulnya adalah The Balanced Scorecard. Waktu itu dibikin oleh Robert Kaplan dan David Norton. Dia membuat suatu matriks ya untuk matriks dari performance seperti apa gitu. Dan pada waktu itu karena balance scorecard, suatu perusahaan itu hanya diukur bagaimana dia menghasilkan profit. Ya, keuntungan. Dan ternyata di dalam pada waktu mereka melakukan studi David Norton dan Robert Kaplan ini bahwa agar perusahaan itu bisa sustain, agar perusahaan itu bisa berlangsung, agar perusahaan itu bisa berkembang lebih lanjut, ternyata ada 4 faktor yang membuat perusahaan itu semakin lama semakin bisa maju. Ya, ada 4 hal itu. Dan 4 hal itu dimasukkan di dalam KPI, jadi Key Performance Indicator. Karena sebelum kalau kita melihat dari sejarah dari performance indicator, performance management, sebelum-sebelumnya itu performance management itu dilihat lebih banyak dari sisi behavior of the employee. Perilaku dari employee itu apakah dia suka telat, ataukah di kantor dia ngalor, apakah dia itu baik, apakah dia buruk, bagaimana perilaku, jadi lebih banyak perilaku. Not so much on the output. Kemudian akhirnya Robert Kaplan dan juga David Norton itu mengatakan bahwa outputnya itu ternyata ada 4 hal paling tidak. Nah sekarang mengenai balance scorecard masih banyak dipakai oleh banyak perusahaan, walaupun sudah ada shifting sedikit ya, karena mengenai sustainability segala macam itu juga sekarang diukur. Kemudian dengan adanya agile way of working itu juga sekarang udah nggak pakai KPI lagi, tetapi menjadi OKR, Objective Key Result namanya. Tapi saya nggak akan bicara itu, tapi saya akan bicara mengenai the balance scorecard yang memang sekarang itu menjadi basic dari banyak KPI di dalam perusahaan. Nah, David Norton and Robert Kaplan itu dia menulis bahwa company itu ada 4 hal yang menjadi scorecard, menjadi KPI. Yang pertama adalah mengenai financial performance. We look to our shareholders. Karena sebagai shareholder, sebagai pemegang saham, maka dari itu di dalam ilmu manajemen yang dulu tujuan dari company itu adalah to maximize shareholders value. Jadi memaksimalkan value dan shareholders mengharapkan reputasi dari perusahaan itu. Kalau reputasi naik, maka dia mempunyai share price, kemudian dia dari sisi sustainability, dari sisi segala macam branding, brand value-nya dia akan naik juga. Maka financial perspective, how do we look to our shareholders? Kemudian semakin banyak kan, maka probability bagi perusahaan untuk dari lebih efisien, lebih efektif, maka profitnya akan lebih tinggi. Ya, dia pengen produknya itu diproduksi dengan semurah mungkin kan. Jadi cost of production, COGS-nya itu kalau bisa semurah mungkin. Nah, supaya semurah mungkin dengan cara apa? Cepat diproduksi. Nah, dengan demikian ada internal processes. Maka pertanyaannya adalah what must we excel at and learning. Karena apa? Karena David Norton dan Kaplan dia mengatakan bahwa salah satu kalau dia selalu mengedepankan inovasi dan pembelajaran. How you? Namun semuanya itu harus dilandasi oleh
vision and strategy of the company. Pasti sudah tahu lah mengenai 4 kuadran ini. Cuman saya ingatkan, saya akhirnya bisa membawa, ternyata kalau dibawa ke dalam hal-hal yang lebih personal itu ternyata ketika sekitar tahun 2000-an, awal tahun 2000-an saya punya teman itu yang apa namanya, in fact he is my subordinate. Malam, kemudian apa namanya, datangnya pagi, kemudian dia itu karena dia masih dapat lembur, maka dia mengoptimalkan atau memaksimalkan apa namanya, untuk dapat uang lembur gitu. Tapi saya lihat hidupnya sepertinya enggak. Dia mengeluh kurang duit, kemudian dia kalau dilihat di matanya gitu tidak memancarkan kebahagiaan, kegembiraan gitu ya. Padahal dia itu seorang yang married, seorang laki-laki, punya istri, punya oke gitu kalau saya lihat dari income yang dia peroleh selama setiap bulan gitu. Nah, one day saya ajak dia untuk apa namanya ngobrol gitu. Lalu dia cerita bahwa ternyata di rumahnya dia kan married, punya anak, itu kan berarti ada 5 orang ya. Ternyata di rumahnya itu ada 12 orang yang tinggal di rumahnya di Ciledug. Saya masih ingat itu rumahnya di Ciledug. Dan berarti ada tambahan 7 orang. Dan 7 orang itu ternyata itu teman apa namanya, saudara-saudara mereka, saudara-saudara dia dan saudara-saudara istri yang datang dari kampungnya. Jadi rumahnya itu saudaranya itu mendapatkan pekerjaan gitu. Rumahnya tidak terlalu besar, dan karena dia menjadi satu-satunya yang jadi mencari nafkah, maka dia bekerja keras. Dia bekerja keras untuk mendapatkan uang yang lebih. Tapi ternyata dengan gaji dia, dengan bonus, dengan overtime yang begitu banyak, selalu nggak cukup. Selalu nggak cukup. Lalu karena waktu itu saya baru baca-baca dan belajar tentang balance scorecard, kemudian saya iseng-iseng apa namanya, menawarkan mengenai balance scorecard ini untuk melihat bagaimana hidup dia dalam perspektif balance scorecard. Dari sisi finansial, dari sisi customer. Customer di sini itu saya maksudkan adalah istri, anak, orang tua, kemudian saudara-saudara dia dari kampung. Hal-hal yang terjadi di dalam dirinya dan juga di dalam rumah tangga dia. Kemudian innovation itu what kind of new thing yang dia bisa lakukan supaya nanti hidupnya itu lebih baik. Dan ternyata ketika dipraktekkan mengenai balance scorecard itu hidupnya berubah. Ada perubahan-perubahan yang mendasar di dalam hidupnya. Nah, based on itu yang tadinya itu ditujukan oleh atau untuk perusahaan personal. Ada buku juga yang menerbitkan hal ini ya, tentang personal balance scorecard ini ada buku. Tapi saya coba soroti dalam 3 hal, dan dalam kesempatan siang ini saya tidak akan bahas tiga-tiganya. Saya jangka pendek, kemudian juga individual health check, kemudian yang ketiga adalah individual transformation. Saya nggak akan bahas mengenai yang ketiga karena itu lebih baik untuk apa namanya, kalau sessionnya itu adalah offline dan waktunya lebih panjang segala macam information. Kemudian individual health check nanti saya juga akan singgung untuk 2 hal saja, dan yang kita apa namanya saya akan banyak singgung adalah mengenai resolusi jangka pendek. Ternyata balance scorecard itu bisa dipakai di sana. Ini mengenai resolusi jangka pendek. Tadi kan saya katakan itu biasanya kan bikin resolusi. Ya apa sih yang gua mau lakukan selama apa namanya selama tahun ini dan sebagainya. Ini saya bayangkan kita sekarang kan sedang banyak yang work from home ya, work from home, kerja dari rumah. Kemudian ya saya amati dari wajah-wajah teman-teman yang ada di apa namanya di webinar siang hari ini di Zoom ini sepertinya apa namanya ketika kerja dari rumah karena mungkin nggak banyak gerak gitu, kemudian banyak makan, ketika kerja itu tiba-tiba istri udah pisang goreng gitu sehingga makan terus gitu ya. Sehingga ini saya bikin aja turunkan berat badan 10 kg pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Ya itu kan resolusi jangka pendek ya. Jadi menurunkan berat badan 10 kilo pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, ternyata scorecard itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena seringkali pada waktu kita mengatakan mengenai, oke, saya mau turun berat badan 10 kilo, tapi he or she doesn't know what to do. Ya, maka dari itu coba kita lihat dari sisi perspektif balance scorecard, apa sih yang bisa dilakukan ketika saya punya objektif pada tanggal 31 Desember berat badan saya turun 10 kg. Kalau turun 10 kilo itu ada biaya, maka sebelah kiri itu ada dari sisi finansial ada expenses ya. Biaya yang pertama misalkan ke dokter atau dokter itu berapa 300.000, ketemu ahli gizi 400.000 misalkan dalam sebulan berapa kali dan sampai Desember itu kurang lebih biayanya sekitar 10 juta. Kemudian apa? Karena ternyata harga makanan dan minuman yang diet atau yang sehat itu lebih mahal daripada makanan-makanan yang non diet.
gitu. Sehingga saya masukkan di sini ternyata ada tambahan makan dan minum gitu ya. Ternyata masih ada tambahan di sana. Nah, tapi ada saving. Jadi walaupun ada tambahan, kalau tadinya itu saya sering kumpul-kumpul dan makan, dengan saya ingin turun berat badan, saya bisa mengurangi biaya kumpul-kumpul. Kemudian itu dari sisi finansial ya. Jadi ternyata untuk turun berat badan itu ada investasi yang harus kita lakukan. Ada investasi tapi ada savingnya. Angka-angka itu juga saya taruh aja gitu. Paling tidak pada waktu ada perencanaan keuangan juga di sana. Ya. Kemudian kumpul-kumpul dari customer. Nah biasanya saya kumpul-kumpul setiap bulan itu 4 kali. Setiap minggu kumpul-kumpul sama teman arisan. Kemudian minggu ini dengan teman dari reuni SMA. Kemudian dari teman kantor, kemudian saya ingin turun berat badan, saya akan mengurangi waktu kumpul-kumpul saya itu menjadi 1 kali saja di dalam sebulan. Ya, berarti ada penghematan dari biaya kumpul. Kasihkan waktu saya untuk ketemu dokter dan ahli gizi 2 kali sebulan misalnya. Kemudian supaya memastikan bahwa saya itu punya disiplin, yaitu dari sisi customer. Jadi customer-nya juga akan berkurang. Nanti the way how we see the customer itu juga berbeda. Ya, internal prosesnya apa? Misal disiplin nih, maka saya bangun pagi supaya saya bisa olahraga, saya bisa jalan ke pagi. Tidurnya pun juga jam 10 malam. Jangan tidak begadang gitu. Disiplin diet, sehari kurang dari 1.800 kalori. Kalau cowok itu biasanya, laki-laki itu biasanya sekitar 2.000 kalori dalam sehari. Nah, sekarang saya kurangin, jadi kurang dari 1.800 gitu ya. Kemudian setiap hari fitness dan jalan kaki 5 kilo. Ya, jadi ada internal proses yang saya lakukan. Disiplinnya adalah ini, misalkan sekarang kalau teman-teman lihat, itu banyak upload berapa kalori yang masuk dan berapa yang keluar per hari. Itu ada aplikasinya. Jadi kita masih bisa masukkan. Supaya apa? Supaya disiplin. Saya baca buku misalkan tentang kesehatan. Gitu. Nah, kita lihat bahwa dengan objektif ya dan 10 kilo pada tanggal 31 Desember tahun 2020, ternyata ada 4 hal dari sisi finansial, dari sisi customer, dari internal proses, dari learning and growth, itu bisa kita petakan apa yang akan kita lakukan. Jadi activity kita itu diukur. Oke, saya harus invest uang supaya saya bisa turun berat badan. Kasihkan waktu yang lebih. Saya harus bangun lebih pagi, membuat logbook supaya saya lebih disiplin. Begitu ya. Jadi resolusi jangka pendek juga bisa kita lakukan dengan cara dengan balance scorecard. Kemudian adoption ini ada monitoring sheet dari sisi financial, dari sisi customer, dari sisi internal process, learning and growth, dipantau. Ini harus rajin nih ya, harus rajin. Memang perlu disiplin kalau mau berhasil ya memang disiplin. Mungkin teman-teman tanya ini kenapa kok hal yang simpel gini kok harus ada monitoring sheet ya. Ini adalah proses dan saya melakukan sesuatu itu, prosesnya benar, maka kita bisa berharap hasilnya juga akan bagus. Sekali lagi ya, kalau kita melakukan sesuatu itu prosesnya benar, maka kita bisa mengharapkan hasilnya juga akan benar, akan bagus seperti yang diharapkan. Monitoring sheet itu untuk memastikan bahwa kita melakukan apa yang kita rencanakan. Dari situ dengan cara yang very simple ya. Nah, ini adalah dari Peter Drucker, dia adalah manajemen guru yang meninggal tahun 2005. Buku-bukunya itu dia adalah orang yang betul-betul meletakkan fondasi manajemen pada tahun 1950-an gitu, 1960-an, dan itu buku-bukunya atau prinsip dari buku-bukunya masih banyak dipakai sekarang ini. Dan dia mengatakan bahwa what gets measured, diukur, itu bisa di-manage. Ya, di-manage. Itu Peter Drucker yang bagi saya ini penting banget bahwa kita mengukur setiap tahun apa yang kita lakukan, apakah kita makin kaya atau makin miskin, apakah kita lebih banyak teman atau lebih sedikit teman, apakah kita lebih rajin berdoa atau kita kurang rajin berdoa, inovasi apa yang saya bawa dalam setahun, gitu. Maka dari itu saya misalkan untuk laporan pajak gitu misalkan ya. Kenapa kalau laporan pajak itu saya saya cukup taat untuk melaporkan itu. Ini bukan hanya sekedar compliance bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya NPWP kemudian kita laporkan. Saya bukan itu. Bagi saya adalah saya bisa melihat di dalam SPT saya, di dalam form 1721A itu kekayaan saya di tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini itu seperti apa? Turun. Aset saya bisa naik atau turun. Itu bisa kelihatan dari lembar laporan pajak yang setiap tahun pada bulan April kita kirimkan kepada kantor pajak.
Jadi we can learn from that. Performance saya tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya seperti apa. Jadi dengan hal-hal seperti itu kita bisa melihat bahwa bagaimana sih keberhasilan atau kegagalan saya di tahun-tahun yang sebelumnya. Guna dari personal balance scorecard itu adalah individual health check. Yang saya sebut sebagai individual health check ini bukan kesehatan saja, tetapi bagaimana kita melihat meneropong diri kita sendiri dari sisi ada 4 hal yang kita teropong. Yang pertama adalah dari financial, yang kedua adalah dari customer, adalah dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian dari internal proses, membias orang sekitarnya. Bagaimana mereka saya? Apa kenal saya dalam tahun? Apa follow Instagram ya? Facebook tahun ini ya saya semangat atau semakin proses. Bagaimana kesik saya? Kondisi dan saya. Bagaimana saya menekan kesehatan fisik, mental, dan spiritualitas saya? Learning ini apa? Inovasi yang berhasil saya ciptakan. Apakah bisa ada inovasi atau seperti apa? Ataukah saya belajar yang baru selama tahun lalu? Nah, saya lihat dari finansial ya, Bapak Ibu semua, yang kita lihat di sebelah kanan. Kita lihat dari sisi penghasilan misalkan. Jadi kalau finansial itu kita lihat dari sisi penghasilan, kemudian juga dari sisi pengeluaran. Lihat sisi ada penghasilan pertama aktif, yang kedua adalah penghasilan yang pasif. Penghasilan yang aktif dari gaji yang per bulan, atau kalau teman-teman itu punya usaha adalah keuntungan bisnis, atau kalau teman-teman itu main di saham, main di usaha, kemudian berapa sih hasil investasinya? Itu adalah penghasilan aktif. Yang kedua adalah yang pasif, itu karena kenaikan nilai kan ya. Itu kan belum kita rasakan, tetapi paling tidak rumah saya di Bekasi itu sekarang yang tadi beli di Bekasi rata harganya mental gitu misalnya. Itu yang saya belum ada kenaikan nilai yang produktif. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Dan poin yang kedua dari biasanya di 3 hal. Yang pertama adalah untuk living, untuk biaya hidup, dan untuk cicilan. Ada 2 hal, biaya hidup dan cicilan. Itu berapa? Kemudian yang kedua, pada waktu COVID semacam ini, pada waktu slow down, ya sekarang kan sudah slow tetap ya. Nanti di Q4 itu kalau nggak kondisinya itu seperti ini, di survival itu. Sebelah saya itu Anda harus mengurangi cicilan, harus cepat itu langsung dilakukan 6 bulan ya. Nanti 6% dari miliar utang 100 juta, utangnya 100 juta. Sudah misalkan 800 juta, artinya adalah miliar kan tadi, makanya hutang yang 800 juta dibagi dengan nilai aset dengan miliar, maka debt equity ratio-nya adalah 60%. Padahal itu bisa utangnya debt equity-nya 8%. Asumsi adalah kalau dari sisanya apa? Sisanya adalah sisa hutangnya 800 juta ambil jangka waktu kalau ya, usia pensiun sekarang kan 55 tahun ya. Jadi masih ada 5 tahun dan sebagainya. Untuk mengambil dan money 50% dari nilai aset tadi. Nah, kalau sudah di atas 55, itu sebaiknya adalah persen. Jadi tinggal life kemudian ya sudah kita spend untuk saving, untuk untuk kesehatan yang di kemudian hari. Karena apa? Karena kalau sekarang ini usia harapan hidup di Indonesia di seluruh Southeast Asia. Jadi kalau di Vietnam usia harapan hidup hanya 69 tahun. Di karena banyak ibu-ibu yang menuju ke asinan, kita harus melihat jauh mana kesehatan ya. Itu banyak kita. Orang-orang mereka adalah customer. Nah, jadi ada lebih mengenai customer orang lain itu lalu hadal kemudian jadi akan imun ya, seperti sebenarnya, tapi tolong gambarkan seperti bulan. Nah, itu sisi gelapnya. Customer atau yang suami, istri, tetangga gitu menggunakan apa yang dia butuhnya sedikit itu saja. Sedang dunia itu mereka ya dari sisi power, kemudian dari sisi interest mereka. Jadi customer kuadrannya adalah kalau misalkan orang itu punya power dan juga interestnya tinggi, maka kita harus di sini nih nomor 1 ya. Jadi key player kita harus dekat-dekat lah dengan mereka gitu ya, engage, we have to engage them. Kemudian kalau dia itu ada di bawah, misalkan interestnya itu tinggi tapi nggak power cheerleader lah, orang-orang yang support dan sebagainya. Sedangkan kalau dia punya power tinggi tapi nggak terlalu, yang pertama adalah untuk bantu kita untuk short di dalam lalu ditanyakan oleh pengantin itu lalu vision and mission. Why do you exist? Why your company exists? What are the mission of your company? Pertanyaan sekarang adalah apa purpose, apa misi kamu, misi your mission sebagai individual. Mengapa Tuhan menciptakan kamu saat ini? Purpose, merit, apa yang Tuhan, apa yang kamu exist?
Ya, itu menjadi pertanyaan pada waktu individual transformation di sana. Kemudian, where do you want to go? Kemana kamu akan pergi? Ya, jadi balance scorecard bisa dipakai karena di depannya banyak banget pertanyaan dan juga ilustrasi bagaimana perusahaan-perusahaan itu maka kita bisa membantu untuk merumuskan purpose kita sendiri. Apa sih purpose kita? Why do you exist? Kenapa kok saya exist? Kemana saya akan pergi? Maka balance scorecard juga bisa dipakai untuk seperti ini ya. Misi pribadi kita apa, visinya apa, peran kuncinya seperti apa, dan lain sebagainya ya. Dan balance scorecard itu membantu kita untuk merumuskan why. Why do exist? Bagaimana kita mewujudkan yang why tadi? Kemudian tindakan apa? What? Apa yang kita sebagai ekspresi dari the why tadi? Dan ini tadi personal balance scorecard seperti saya sampaikan itu bisa itu adalah penggabungan kuncinya apa, faktor penentu keberhasilannya apa, sasarannya apa, ukuran kinerjanya seperti apa, targetnya seperti apa, tindakan perbaikannya seperti apa. Lalu dibagi di dalam 4 perspektif, keuangan, pelanggan, internal processes, pengetahuan dan pembelajaran. Itu adalah rangkuman dari ini presentasi saya adalah suatu anggap aja sebagai introduction to the personal balance scorecard. Sebab kalau misalkan kita pakai betul-betul itu menjadi sarana untuk rekreasi. Rekreasi itu dari kata recreatio. Jadi menciptakan kembali. Jadi personal balance scorecard bisa dipakai untuk kita melakukan rekreasi, menciptakan kembali dan menyadari kita ini siapa. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pada sekarang ini pada waktu COVID, saya ingin menutup presentasi ini dengan mengingat satu hal. Kemarin saya tiba-tiba itu ingat ada satu kelompok pemusik dari India, namanya Mati Bani, atau dalam istilah artinya adalah the language of the earth. Ya, dia itu adalah 2 orang, namanya Nirali Kartik dan Kartik Shah, dan mereka itu ternyata membuat musik yang very special, membuat musik yang mengedepankan kolaborasi, yang mengedepankan kebersamaan. Pada waktu kita ada COVID-19, kita nggak bisa melawan COVID-19 itu sendiri. Itu harus dilakukan bersama-sama. Seseorang bisa menulari orang lain. Seseorang bisa ditulari oleh orang lain. Dan to fight the COVID-19, we have to work together as one. Dunia perlu disembuhkan. We need to heal the world. Personal balance scorecard adalah the way how we heal ourselves. Kalau kita sendiri healed, kalau kita sendiri itu sembuh, maka kita bisa membantu untuk to heal the world. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman semua untuk menyaksikan video yang berisi kolaborasi lagu yang dibuat oleh Mati Bani, dan ini video ini sudah ditonton oleh 18 juta pemirsa. Kita saksikan bersama-sama.
shall see. In this place we cannot feel. Object of existing and starting. Feels in a way. The love not was growing. Make a better. Make a better. Make it a better place for you and for me and the entire race. It was happening if you carry on with the lady. Make a better place for you and for me. And the dream we can see and the rest of your life. So precious, so blessed, and so dear. Protect this beauty and splendor, don't let that disappear. Preserve our animals and plants in them and God is well, so that our future generations can have a story to tell. Protect us from evil and spread the word of good. Of peace, love, justice, virtue, and brotherhood. Cause we only have one earth and we can't waste our motherland. So let's move it forward. I think it's time to take a stand. We could fly so high, our spirit never dies. My heart is forever trusted. No world, no fear. Together we'll cry every tear. Someday, sword into touch. We could be together if we care enough, Ada seorang tokoh 2000 tahun yang lalu, dia mengatakan, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, dan pintu akan dibukakan untukmu. Terima kasih.
Silakan Mas Wiratmo. Saya tadi unmute nggak bisa, oke sekarang udah bisa. Marilah kita kasih aplaus yang luar biasa kepada Mas Wahyu yang telah men-sharingkan pengalamannya, pengetahuannya yang sangat luar biasa. Saya kira teman-teman semua sudah menangkap apa yang menjadi hal-hal yang penting dari sharingnya Mas Wahyu. Kita masih mempunyai waktu, rencananya sampai jam 2.30, tetapi sekarang udah jam 22.25, tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya masih banyak interest, kita lanjutkan aja diskusinya sampai, Mas Wahyu masih bisa kan? Masih sampai jam berapa, Mas Wahyu? Monggo, saya sampai jam 4, jam 5, monggo silahkan. Oke, tadi Mas Abdi panduannya sampai jam maksimum sampai jam 3.30 ya, Mas Abdi ya? 3.15. 3.15. Oke. Jadi mungkin maksimum kurang lebih ada 40 menit jika mau digunakan. Mungkin saya tidak merangkum, tapi bagi saya sendiri sangat menarik ini. Maksudnya karena setiap orang seperti tadi disampaikan Mas Wahyu di depan itu kan pengen berkembang ya, pengen lebih gitu. Tetapi mungkin yang orang tidak tahu seperti tadi itu, orang tahunya cuma suksesnya saja, tetapi bagaimana menuju ke sukses itu kita tidak mengukur gitu. Padahal kalau kita usahanya tidak terukur, lalu sebenarnya saya melihatnya juga sangat sulit untuk mencapai perkembangan atau hasil kesuksesan yang tinggi ya, yang kita cita-citakan. Maka tool ini, saya kira ini alat tool yang sangat penting gitu untuk membantu mengukur usaha menjadi lebih baik gitu dengan 4 aspek yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wahyu, dari sisi finansial, lalu dari sisi SOP ya, prosedur, prosesnya, lalu juga dari sisi customer dalam arti sesuai konteks masing-masing, pribadi masing-masing, dan juga untuk learning atau terus bertumbuh gitu. Nah, mungkin sekarang kita langsung aja jika mau ada klarifikasi, pertanyaan, atau reaksi apapun bisa disampaikan. Pertama mungkin nanti bisa meng-unmute, saya kira bisa ya meng-unmute masing-masing gitu, atau mengangkat tangan. Kalau diklik partisipan itu ada tanda raise your hand gitu ya. Nah, itu bisa di situ juga gitu. Atau langsung unmute lalu ditanyakan. Oke, kami persilakan. Mungkin sambil menunggu juga mungkin ya, silakan ya. Bambang. Silakan Mas Bambang. Ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu sudah sering cukup banyak ilmunya yang sudah luar biasa. Ya. Saya terkesan dengan magisnya Mas Wahyu itu kalau dari pengamatan soal pekerjaan itu pindah-pindah mungkin mencari magisnya itu. Nah, proses untuk pencarian itu yang saya memang inginkan sharing sedikit dari Mas Wahyu, bagaimana bisa melihat peluang di sana terus bisa pindah, lalu karena untuk pindah itu kan juga butuh proses itu. Mungkin sharing sedikit aja untuk bagaimana caranya untuk bisa sampai akhirnya selalu berpindah tempat dalam pekerjaan yang pastinya itu lebih magis. Itu saja, terima kasih. Ya. Mungkin sebelum Mas Wahyu jawab, saya tadi lupa menyampaikan bahwa saat ini Mas Wahyu adalah Senior Executive Vice President di Exim Bank ya Mas Wahyu ya, khususnya untuk bidang Human Resources, Compliance, dan apa istilahnya, ya untuk Transformation Office, Human Resources dan Compliance di Exim Bank, Senior Executive Vice President. Oke, kami persilahkan Mas Wahyu, pertanyaannya Mas Bambang. Oke, Mas Bambang, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan ini mengingatkan saya untuk apa namanya, kalau kita seringkali pada waktu kita melakukan assessment tools itu yang dulu-dulu itu selalu melihat bahwa apa sih kekuatan kita, tapi juga apa kelemahan kita, ya. Nah, tahun 2010 saya baca suatu assessment tools dari Gallup itu yang disebut dengan Strength
finder. Strength finder. Jadi assessment yang melihat dari sisi kekuatan kita. Bukan dari kelemahan, tapi dari kekuatan kita. Nah, dasar pemikiran kenapa kok ada strength finder itu begini. Misalkan pemain sepak bola dah. Misalkan kita ini kebanyakan laki-laki jadi pemain sepak bola. Seorang Ronaldo gitu ya. Kenapa kok si Ronaldo itu kan dia tendangan kaki kanan dan kirinya itu keras dan seimbang. Kemudian dia itu akurat untuk sampai ke untuk sampai ke gawang gitu ya. Dan dia latihan itu terus. Latihannya adalah menendang, kemudian supaya dengan jarak 25 meter tendangannya bisa masuk ke gawang. Kelemahan dia apa? Kelemahan dia kurang piawai untuk menjadi penjaga gawang. Kenapa kok enggak? Itu kan kelemahan dia tidak bisa menjadi, tidak piawai lah untuk menjadi penjaga gawang. Kenapa kok enggak dia latihan sebagai penjaga gawang? Kenapa kok dia justru mengasah terus apa yang dia sudah bagus? Nah, dengan dasar pemikiran itu, lalu, oh iya ya, jadi ternyata orang itu kalau kita punya strength, itu harus diasah terus. Sedangkan kelemahan itu, kalau kita mencoba untuk menangisi kelemahan, kemudian mencoba memperbaiki, itu agak berat ngangkatnya. Tapi kalau kita bisa menemukan kekuatan diri kita sendiri, strength finder, kita kuatnya di mana, where we are good at, maka kita asah terus, maka kita akan shining. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman atau mungkin teman-teman yang susah matematika, kemudian dia belajar matematika dan akhirnya memang dia tuh dari sononya memang susah gitu loh matematika. Ya udah forget it. Dia mungkin bagus di bidang sosial gitu ya. Ya udah dipelajari di bagian sosial itu yang yang dikembangkan terus. Jadi ada assessment strength finder, teman-teman bisa akses di via internet gitu. Strength finder itu ada 30 something, 35 kalau nggak salah, mengenai kekuatan-kekuatan. Kemudian nanti biasanya dipetakan, misalkan top 5 strength of your strength, ya. Lalu dari top 5 itu terus diperbaiki terus. Jadi bukan bagian yang kita lemah di situ, bukan. Jadi itu yang dilakukan dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk ke sana. Jadi memang setiap orang punya kelemahan, punya kelebihan, tapi fokus on the kelebihan, ya. Fokus on the kelebihan gitu. Sebab kalau misalkan fokus on the kelemahan itu akhirnya apa? Akhirnya adalah kita tahulah, misalkan ada operasi plastik itu misalkan, karena dia terlalu fokus pada kelemahan. Oh, hidung saya kurang lanjut, di pipinya itu digedein, ternyata nggak balance dengan dahinya segala macam gitu. Tapi kalau kita fokus pada kelebihan kita, maka kita akan shine, kita akan maju gitu. Itu Mas Bambang. Terima kasih Mas Wahyu. Apakah Mas Bambang sudah terjawab? Ya, segitu kan, tapi enggak kepada cukup. Maksud saya bisa menangkap sih Mas Wahyu itu lihat kekuatan terus di peluang, misalnya ada peluang lalu karena kalau coba lalu masuk akhirnya. Terima kasih. Ya, makasih ya. Oke, cukup ya. Mas Wahyu masih mau menanggapi lagi ya terkait tadi statement terakhir? Karena putus-putus ya. Oke. Suaranya Mas Bambang agak putus-putus. Nggak tahu kenapa. Oke, ya, kalau gitu lanjut. Iya, silakan lanjut yang lain aja. Oke, Mas. Silahkan untuk teman-teman jika ada tanggapan. Dari chat belum ada ya? Saya Mas. Oke, kami persilakan. Saya Subekti. Mas menarik Bukti, ya. Yang Mas Wahyu sampaikan. Ada banyak banget sudut pandang begitu. Saya mau tanya sesuatu yang sangat awal sebenarnya. Apa yang Mas Wahyu akan sarankan ketika ada orang yang datang kepada Mas Wahyu dan mengatakan, Mas, saya kok bingung ya, apa dulu nih yang saya perlu dulukan
supaya saya beres nih, saya kok nggak beres nih hidup saya. Mas Wahyu akan menyarankan apa? Berdasarkan yang tadi balance scorecard yang untuk personal balance scorecard itu. Terima kasih. Langsung aja Mas. Ya, saya langsung atau gimana? Ada di? Ya, silakan. Apakah ada yang terkait ya? Kayaknya belum ada Mas. Mungkin sambil nunggu yang pertanyaan, silahkan langsung aja dari Mas Putri tadi. Oke Mas, apa namanya? Saya kalau ada orang yang datang lalu mengatakan seperti itu, saya tidak langsung memberikan jawaban. Kamu harus begini, 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 tidak. Kita harus yang bisa dilakukan adalah melakukan yang disebut dengan self discovery. Kalau tadi kan di bagian terakhir itu mengenai self discovery, itu melihat purpose kita itu apa. Jadi mengapa saya selalu bertanya kepada peserta, kenapa kok kamu ada di sini nih? What drive you to come to this session? Bertanya mengapa? Oh, karena diminta oleh atasan. Oh, karena begini, 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 begini. Ya, begitu juga pada orang itu, saya akan bertanya mengapa kamu datang. Kemudian, mengapa kamu diciptakan oleh orang tua yang seperti itu? Mengapa kamu hidupnya di kota Jakarta? Kenapa kok nggak di kota Jogja misalkan? Atau kenapa? Ya, jadi dari situ akhirnya digali, kemudian akhirnya diajak untuk menemukan purpose dia itu seperti apa. Purpose dari masing-masing orang. Jadi tadi kan saya nggak banyak explore mengenai 3 lingkaran tadi ya. Yang di tengahnya adalah why, kemudian how, kemudian what. Ya, tadi kan ada why, how, dan what. Ini kalau saya boleh share di apa namanya? Di sini nih. Saya tadi nggak banyak explore ya. Sorry. Jadi di sana ada why, how, and what. Jadi kita harus tahu. Nah ini dia, ya. Why? Your purpose and motivation. What you believe in. Kemudian how, prosesnya seperti apa. Kemudian baru what. Nah banyak orang itu dia dari luar ke dalam ya. Jadi seperti ini. Jadi dia itu dari selalu melihat what-nya dulu, tapi terlalu baru why. Padahal yang benar adalah why dulu, kemudian baru what. Why am I, mana saya melakukan itu, dan akhirnya ke what. Jadi saya akan apa namanya sekali lagi akan dibantu, akan di ini supaya dia tahu mengenai purpose dia itu seperti apa. What are their purpose? Gitu Mas. Oke. Semoga di atas pertanyaannya. Silahkan teman-teman, ini selain pujian-pujian yang sudah bertebaran di chat, apakah ada hal yang mau digarisbawahi, ditekankan, dipertanyakan? Mas Harsono. Mas Harsono itu, Mas. Oke Mas Harsono, silahkan langsung. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman, Mas Wahyu khususnya. Halo? Dengar? Ya, dengar Mas, dengar. Kencang. Ya. Saya tertarik itu pertanyaannya Mas Bekti. Jadi kalau ditanya orang seperti itu, kita mau jawab apa? Ketika orang bertanya seperti itu, dalam bayangan saya sebetulnya dia tahu apa persoalan dia. Dia tahu apa yang menjadi tujuan hidup dia. Karena dia merasa ada sesuatu yang nggak beres dalam dirinya. Dalam kaitannya dengan balance scorecard, saya tertarik meletakkan apa yang menjadi tujuan hidup kita itu di atasnya balance scorecard. Jadi ada aspek finansial, ada aspek customer, ada internal business proses, ada learning and growth.
Itu semua kan kalau di bisnis kan arahnya ke atas, ujung-ujungnya duit, finansial. Tetapi dalam konteks diskusi kita siang ini, kalau untuk kebahagiaan personal, itu berarti mesti kita bisa merumuskan sebetulnya kebahagiaan saya itu apa. Nah, itu adanya di atas finansial. Sehingga faktor finansial, faktor customer, dan berikutnya itu akan mendukung tujuan hidup. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan konsepnya magis. Kalau di ini kan kita nggak asing lagi dengan istilah bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan. Di mana Tuhan menjadi, di mana di luar itu menjadi sarana. Nah, saya pikir lalu 4 perspektif dalam scorecard itu menjadi sarana untuk mencapai suatu tujuan yang di atas tadi. Inti pertanyaan kepada Mas Bekti tadi pastinya adanya di situ. Nah, berarti kita bagaimana cara merumuskan untuk mengetahui apa yang menjadi concern orang tersebut. Nah, kamu tuh kurang apa? Kamu pengennya apa? Nah, baru harus diturunkan di dalam 4 perspektif itu. Secara finansial bagaimana, untuk bisa bahagia itu bagaimana relasi dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dan seterusnya. Menarik sih konsep Ben Sokrat ini yang belum muncul di Ben Sokrat. Kalau untuk individual ini kan tadi merumuskan bagaimana cara merumuskan 4 perspektif itu mencapai tujuan hidup kita yang belum muncul di situ. Jadi mungkin bisa disaringkan sebetulnya apa yang sih kita, apalagi kita seumur kita sekarang ya udah di atas tengah abad, tentu fokusnya beda. Nah, kecuali kalau kita mau mengajarkan sesuatu kepada anak cucu kita, tapi ketika untuk konsep kita tentu akan beda. Yang bagian kita adalah kalau kita bisa berbahagia, bisa senang, karena apa? Karena bisa memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Lalu dijabarkan ke 4 perspektif tadi. Bukan pertanyaan, tapi sedikit sharing aja. Itu, terima kasih. Terima atas sharingnya yang saya kira menambah dimensi lain dari topik kita. Tadi disebutkan Mas Wahyu ya pada bagian depan personal balance scorecard tadi itu ada matrik gitu tadi dibikin dengan 4 aspek personal balance scorecard ini. Jangka pendek ini kira-kira berapa ya atau tergantung kita masing-masing gitu sejauh make sense. Mas Wiro, Mas Wahyu biar komen dulu yang Mas Harsono tadi. Oke, oh ya, silakan Mas Wahyu. Oke, Mas Harsono terima kasih, ini apa namanya sangat penting banget mengenai kebahagiaan. Saya tadi tidak menyebutkan satu kata pun bahagia. Memang akhirnya kebahagiaan itulah yang menjadi apa namanya satu hal yang menjadi ukuran gitu. Walaupun kita sendiri juga sulit. Bahagia itu apa sih? Apa sih ukuran kebahagiaan gitu ya? Tetapi paling tidak itu menjadi purpose dari, sekali lagi saya bicara mengenai purpose ya. Purpose-nya seperti apa nih untuk kita masing-masing gitu ya. Purpose-nya adalah kalau di kalangan tertentu itu untuk memuliakan Tuhan yang sudah mulia sebetulnya. Dan kita adalah instrumennya untuk ke sana. Dan menjadi instrumen itu kita juga bahagia. Gitu. Bahagia. Karena kebahagiaan itu ada proses acceptance ya. Tetapi tentu saja saya setuju dengan Mas Harsono bahwa kebahagiaan itu bisa juga kalau mau ukur direlatifkan di dalam 4 hal tadi. Bagaimana saya bisa memenuhi 4 hal itu, kemudian ketika terpenuhi maka ada suatu kebahagiaan, ada suatu hal yang satisfaction, ada kepuasan tersendiri di sana. Jadi terima kasih Mas Harsono sudah memberikan complimentary terhadap apa yang ini. Pertanyaan Mas Wira adalah mengenai jangka waktu. Jangka waktu itu memang tergantung dari masing-masing. Contoh saya tadi adalah sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Itu paling tidak, kalau kita punya resolusi, itu kita ada jangka waktunya. Kita mau ngapain dan kapan. Gitu. Nah, seringkali kita punya orang-orang punya resolusi tapi nggak punya jangka waktu. Nah, itu yang membuat tidak terpenuhinya atau tidak tercapainya resolusi tadi. Jadi balance scorecard itu sekali lagi ini adalah salah satu dari sekian banyak tools untuk membantu kita untuk mencapai resolusi.
Dan balance scorecard jelas banget bahwa semuanya itu terukur, baik itu oleh waktu, oleh keuangan, oleh banyak hal tadi ya. Itu. Jadi ini adalah suatu hal untuk membantu proses supaya kita bisa mencapai ke sana. Jadi sekali lagi ini adalah sarana ya, balance scorecard itu sarana, itu bukan tujuan ya. Tujuannya itu seperti kata Mas Harsono itu ada di atasnya. Kalau keuangan itu ada vision, mission, ada purpose gitu ya. Tapi bagi individual apa sih tujuannya? Maka dari itu tadi seperti kata pertanyaan dari Mas Bekti, kita harus membantu untuk merumuskan tujuan kita diciptakan apa sih? Apa sih purpose kita sebetulnya? Seperti yang kita bisa terjemahkan gitu. Lalu bagaimana untuk mencapai purpose itu dengan 4 kuadran itu? Kalau misalkan dari sisi finansial kita sudah oke, dari sisi customer kita sudah oke, mungkin dari sisi internal proses yang kita perlu benerin ini, ya. Ongoing formation, ada terus-menerus internal proses. Dari sisi magis tadi kan, magis kan ada better process, better product, we give more, segala macam kan, seperti itu. Jadi sekali lagi Mas Wira itu tergantung pada individual. Tetapi ini akan membantu proses, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Itu ada pertanyaan sekali pakai balance scorecard. Nah itu. Kalau kaitannya sama community gimana Mas? Apa sama Mas? Mas Wahyu. Maksudnya community gimana Mas? Ya untuk menerapkan balance scorecard untuk community apa sama seperti dengan perusahaan. Jadi perlu ditentukan tujuan dan segala macamnya dulu atau bagaimana? Apakah ada perbedaan atau mungkin ada ya sama memang begitu aja gitu. Untuk menerapkannya gimana? Untuk aplikasi? Komunitas sebetulnya malah lebih ini ya. Jadi itu hampir sama dengan perusahaan. Jadi nanti setiap komunitas itu nanti orang berkumpul dulu ini apa ya, purpose-nya apa. Nanti strateginya begini. Kemudian dari sisi keuangan nanti seperti apa, dari sisi customer itu seperti apa, customer dari community ataukah gimana membangun kebersamaan, internal proses misalkan di komunitas, kita perlu rapat setiap minggu sekali atau kita harus untuk mengeluarkan uang itu harus tanda tangannya seperti ini. Itu adalah proses kan. Kemudian learning and growth, kemudian nanti misalkan pada waktu ada inovasi apa yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya gitu. Jadi prinsipnya kurang lebih sama ya dengan perusahaan. Tapi sekali lagi harus dirumuskan dulu purpose-nya dari itu apa, visinya apa, visinya dulu. Why the community exists itu dulu dijawab dulu. Ya, itu harus dijawab dulu. Sebab kalau misalnya, karena sekali lagi lingkaran tadi yang pertama kan why ya, yang kedua how, what gitu kan, yang terakhir kan. Lalu melihatnya what dulu nih, padahal bukan, kita why dulu. Kenapa sih community-nya exist? Itu dulu. Kemudian dari sana lalu how-nya pakai balance scorecard. Kemudian nanti baru dirumuskan what-nya. Gitu. Oke. Jadi jangan kurang lebih sama ya. Harus purpose atau why-nya dulu. Oke, Mas. Makasih, Mas. Tambahin lagi. Ini Mas Wiro comeback. Hilang. Sorry, ternyata saya yang hilang. Saya kira Mas Wahyu. Oke, ini gimana? Saya lanjut pakai HP yang laptopnya baru mati. Ini belum ada pertanyaan di chat juga kan? Oke. Oke, silakan. Pakai balance scorecard. Bahkan sekarang dunia pendidikan yang dulu tidak pernah berpikir soal ya mungkin nggak langsung uang. Jadi mereka mengklaim bahwa dunia pendidikan itu beda dengan dunia bisnis. Tapi sebetulnya secara balance scorecard sama. Ujung-ujungnya adalah duit. Jadi ketika tidak ada uang tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Sesawi pun sebagai yayasan itu juga akan punya muara temannya Sesawi itu siapa ya kan? Lalu produk yang kita jual itu apa kan? Sehingga akhirnya oh iya kita dapat duit, tapi buat apa? Saya pikir kalau pertanyaan Sesawi. Makasih Mas
Sorry, Mas Wana. Namanya Mas Mas jadi Harsono. lupa. Mas Harsono Mas atas Harsono. surat tambahan. Gimana? Ini dari laptop ke itu ternyata mengganggu balance tadi metrik ini. Sebenarnya, tapi sebetulnya bisa bahkan di gereja pun ya, di lembaga-lembaga agama gitu bisa dipakai ukuran-ukuran seperti itu. Ya misalkan di suatu, saya nggak tahu apakah peserta di sini semuanya customer gereja adalah umat gitu, lalu bisa diukur berapa jumlah umat. Apakah ada, misalkan targetnya tahun depan adalah jumlah umat naik gitu misalkan. Dari sekian jumlah umat, misalkan 5.000, berapa yang aktif berpartisipasi. Aktivis umat itu berapa persen. Nah itu kan bisa diukur tuh. Kemudian dari situ apakah berapa baptisan yang baru. Itu kan bisa diukur tuh. Itu menjadi hal yang itu. Kemudian untuk apa namanya, untuk misalkan internal proses. Nah itu gimana supaya nanti pelayanan di gereja gitu menjadi lebih apa namanya, lebih memenuhi kebutuhan itu dengan cepat gitu misalkan. Jadi ada inquiries dari umat, dari anggota jemaat itu langsung bisa dijawab dengan cepat, pelayanan sakramen bisa lebih cepat gitu misalkan. Itu kan adalah part of the apa namanya, internal process sebetulnya. Silakan teman Mas Harto atau ya teman-teman, karena sesabi disinggung kayaknya saya mesti menanggapin juga. Benar sekali bahwa bahan scorecard ini sangat applicable buat baik paguyuban maupun yayasan. Oleh karena itu mungkin saatnya sekarang ini kita sebagai paguyuban atau yayasan harus rekreasi, kata Mas Wahyu tadi ya, dengan menggunakan tool bahan scorecard, supaya mengapa yayasan ini ada menjadi kesadaran bersama, lalu kita membuat semacam internal proses yang mendukung ke arah sana. Jadi terima kasih Mas Wahyu, ini menjadi inspirasi. Juga terima kasih Pak Suratmoko yang tadi mempertanyakan sesawi bagaimana gitu kan. Mungkin selanjutnya nanti kami pengurus minta waktu Mas Wahyu untuk ngobrol lah bagaimana ini diterapkan di dalam khususnya yayasan yang sekarang ini sebenarnya mulai bergeliat, tetapi supaya lebih sistematis, lebih efektif, mungkin perlu pencerahan dengan tool balance scorecard ini. Itu saja teman-teman. Oke, makasih Mas Narto atas konfirmasinya. Jadi bisa ya, karena ini kalau personal sebenarnya juga modifikasi juga sih. Tadinya toolnya kan untuk perusahaan, lalu mau dibawa ke personal, lalu mau diterapkan ke Sawi. Sawi kan punya purpose juga, punya visi, misi, dan seterusnya ya Mas Narto ya, punya custom. Oke, mungkin nanti juga kita cari waktu untuk rekreasi. Betul. Baik virtual maupun nanti mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Oke, teman-teman silahkan, masih ada waktu sekitar 20 menit. Jika ada tanggapan, pertanyaan, sharing, pendalaman lebih lanjut terkait topik ini kami persilahkan. Mas Wiratmoko mungkin ini, jangan hanya di chat-chat aja. Mana Mas Wiratmoko? Iya, nongol Mas Wiratmoko. Silakan Mas Wiratmoko. Kasih refleksi, tanggapan atau apa? Cek, tes. Yo. Bisa ya? Oke. Bisa. Ya, kalau refleksi itu terlalu dalam itu untuk Yesuit, kalau kita kan udah jebolan ya. Ya, tetapi saya terkesan banget dengan ini ya, presentasi dari Mas Wahyu tentang BSC ya. Nanti berikutnya mungkin yang S1 ya. Sekarang kan baru BSC. BSC kan baru D3. Berikutnya yang S1 ya Mas Wahyu ya. Itu bayar itu. Iya, berikutnya S2. Nggak usah S3 lah. S3 itu udah stop ya. S1 itu stres, S2 itu storok, S3 itu stay up. Jadi nggak usah S3. S2 aja. Oke, yang mengesan saat saya tadi online tadi ikut gabung, ternyata materinya itu nggak jauh beda dengan materi yang ada di lingkungan kredit union. Ya.
Credit union, apalagi tadi Mas Wahyu kan menekankan aspek financial ya. Ya, kan ini kan lebih anunya kan penekanannya pada aspek financial. Ya, sedikit disinggung kaitan dengan istri sama anak sama tetangga ya, customer. Oke, tapi tadi aspeknya lebih ke financial ya. Dan materi itu kalau dirumuskan di lingkungan bukan hanya di CU sih, di luar juga itu istilahnya itu melek keuangan ya, financial literacy. Itu nanti kalau waktunya cukup banyak lagi atau kita bikin acara lagi ya, selain itu tadi yang satu tadi PR-nya kan gimana sih BSC untuk sesawi ya. Jadi kan baru sambutan dari Mas Narto. Ini perlu dieksplor lagi ya Mas Narto itu ya. Siap. Oke, tapi yang bisa dieksplor lagi itu bagaimana sih kaitan dengan ini financial literacy ya, itu diperdalam sehingga hidup kita memang benar-benar bahagia itu dalam arti swarga donya gitu ya. Jadi bukan hanya mimpi masuk surga ya, tapi apa namanya urip nang donya kayak kere gitu toh. Amit-amit jangan ya. Jadi di dunia kita juga lumayan lah gitu ya. Itu hidupnya pas-pasan. Hidupnya pas-pasan saja lah, nggak usah lebih ya gitu. Pas mau nyekolahkan anak ada duit, pas mau beli rumah ada duit. Kalau nggak ada duit pinjam ke CU gitu ya. Gitu. Pas mau ke tanah suci juga bisa gitu, itu hidupnya pas-pasan, yang nggak usah berlebih. Ya, cuma sekarang yang kena COVID jadi ya udah kita ini zoom ya ini ya. Itu kalau yang di Mas Adi Susilo kan di Jogja itu toh, itu pasti pakai Sumartono gitu. Gitu. Ya kalau yang di Solo Sumiati, yang nggak tahu kalau di Betawi siapa ya? Gitu, Sumartono Sumiati. Oke, itu sedikit komentar saya. Jadi ini materi yang bagus sekali ya, cuma kalau bisa tadi yang slide-nya tadi kan sulit yang ngikutin ya. Nanti kan di-share ya nanti ya, di-share di grup sesawi ya. Atau usul deh, nanti usul ya. Usul untuk di-share di grup sesawi. Oke, saya kira udah panjang lebar ini sambutan dari Ketua KKS ya. Terima kasih. Kembali saya kembalikan ke Mas Wiro ya. Oke. Selamat sore. Sore, makasih Mas Wiratmoko yang telah meramaikan dunia Sumartono. Oke, ya jadi tadi Mas Wiratmoko saya kira menambah ini juga sih perspektif lain bahwa metrik ini juga bisa diterapkan untuk khususnya dari yang dimensi finansial tadi dikaitkan dengan credit union gitu. Tapi maksud saya sebenarnya karena webinar ini serial ya, mungkin nanti bisa membantu kita untuk merumuskan topik-topik juga ke depan sebagai kelanjutan, karena ini seperti Mas Wahyu bilang baru pengenalan ya Mas Wahyu ya. Iya betul. Kalau Mas Jadi misalkan saya boleh tanggapi Mas Wiratmoko tadi singgung mengenai apa namanya credit union kemudian financial literacy. Salah satu hal di balance scorecard tadi kan saya bilang bahwa menjadi sarana untuk health check ya, health check. Saya ada modul juga untuk apa namanya untuk melakukan financial health check. Jadi cek terhadap kesehatan finansial dari keluarga, dari individual, itu juga bisa dilakukan gitu. Supaya apa? Supaya kita ini bisa melihat kita punya aset seperti apa, kemudian liabilities kita seperti apa, rasionya seperti apa. Tadi kan saya singgung hanya 2 rasio aja ya. Yang kedua yang banyak orang yang nggak banyak pakai itu yang disebut, yang belum banyak orang pakai itu disebut dengan DER tadi ya, DER, debt equity ratio. Jadi rasio antara saldo hutang dengan total dari equity, total dari aset yang kita punya. Terus nanti kita melihat dari apa namanya pengeluaran kita berapa sih, mana yang bisa di apa namanya sebetulnya ini pengeluaran itu bisa diefisienkan gitu ya. Karena kan cost itu sebetulnya ada 3 macam. Cost itu ada good cost, pengeluaran yang baik, yang menghasilkan return. Kemudian ada ugly cost, ada yang bad cost. Jadi ada 3. Nah, nanti mungkin next time kalau misalkan itu kita bisa diskusi mengenai 3 hal itu. Jadi cost itu ada good cost, ada ugly cost, ada bad cost. Nah, pada waktu kita di dalam keluarga
masing-masing atau secara individual kita bisa melihat, oh ini this is a good cost. Saya harus spend this money. Ini ugly cost sebetulnya. Ini adalah bad cost gitu. Sesuatu yang harus saya spend tapi si income. Bagaimana kita mengoptimalkan aset-aset kita, uang yang ada di account kita itu supaya bisa menghasilkan revenue atau menghasilkan investment yield yang lebih baik. Apakah saya harus simpan di apa namanya, di tabungan? Berapa sih yang harus saya simpan di petty cash gitu? Berapa sih yang saya bisa simpan sebetulnya dengan deposito? Karena deposito sekarang very simple, itu pakai beberapa aplikasi ya. Nggak apa-apa saya sebut nama ya. Misalkan teman-teman punya aplikasi apa namanya, Genius, kemudian Nyala yang dikeluarkan oleh apa namanya OCBC, itu punya fasilitas ke sana. Kemudian Nyala itu bahkan dia punya produk setiap hari kamu banyak 20.000 setiap hari, sekian tahun kamu akan dapat berapa gitu ya. Kemudian di Genius itu ada juga apa namanya, mimpiku, misalkan saya punya mimpi saya akan ke Holy Land pada tahun 2022. Lalu dari sana nanti Genius akan apa namanya, akan membuat cara gimana kita bisa menampung di sana supaya nanti bisa ya. Jadi itu. Jadi ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk apa mensiasati apa namanya kebutuhan finansial, dan sekarang di apa namanya banyak aplikasi yang membantu kita untuk ke sana. Oke. Makasih Mas Saya mau Wahyu. tanya sebentar, Mas. Oh ya, silakan, Mas. Mas Wahyu, tadi udah disebut sih sama Mas Wiro bahwa ini pasti akan ada modifikasi. Apakah sangat mungkin metode ini dipakai untuk kaum religius? Akan tadi ada aspek finansial dan segala macam, mungkin ada modifikasi di situ nggak dimasukkan atau gimana? Misalnya untuk romo, untuk suster, untuk bruder gitu loh, Mas. Terima kasih, Mas. Saya takut kualat itu kalau ngomong mengenai romo, suster, dan bruder ini, karena mereka itu apa namanya tidak memang itu adalah spiritualitas mereka, itu tidak ini apa namanya tidak ingin ke atas gitu loh, dari sisi karir, dari sisi apa gitu kan, ya ikut gitulah. Saya nggak tahu bener nggak. Kemudian dari banyak hal yang jadi pertimbangan, tetapi sebagai institusi kalau menurut saya bisa diterapkan juga sebagai institusi. Ya, untuk pribadi saya sulit sekali. Mungkin di sana adalah di bagian internal proses, dan juga dari sisi mungkin dari sisi keuangan karena mereka bergaul kemiskinan ya. Tapi dari sisi customer, siapa sih customer para biarawan itu dan biarawati? Superior, kemudian umat, dan lain sebagainya gitu. Bagaimana memastikan kepuasan umat terhadap pelayanan dari mereka? Bagaimana meningkatkan apa namanya umat, satisfaction dari umat untuk ke sana gitu. Kemudian dari sisi internal proses bisa dilihat apakah setiap hari saya baca brevir gitu misalkan, berapa kali saya berdoa rosario gitu misalkan, berapa kali saya refleksi, itu kan internal proses sebetulnya, sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Ya. Kemudian dari sisi inovasi, learning and growth, apakah di dalam pelayanan ini saya ada inovasi apa nih? Atau sekedar meneruskan apa yang sudah ada. Ya. Jadi sebetulnya bisa. Jadi tidak empat-empatnya harus dipakai, tapi misalkan dari sisi finansial, oke lah, dari suster, romo, bruder itu kan nggak, dari sisi finansial nggak punya target finansial. Tetapi dari sisi customer itu bisa, dari sisi internal proses bisa, dari innovation and growth, dari apa learning and growth, menurut saya sih bisa. Tapi sekali lagi, it depend on them, it depend on the individual ya. Mungkin para klerus punya penafsiran yang tersendiri. Tapi pandangan saya itu sebetulnya bisa. Tinggal bagaimana mereka memetakan itu sendiri. Matur nuwun, Mas. Oke, makasih
Mungkin tadi di chat ada Mas Adi Susilo ya, pernah membaca buku itu juga sekian tahun lalu. Nah, mungkin terkait dengan yang disampaikan Mas Wahyu, apakah mungkin ada hal-hal yang mau diupdate, Mas, mau ditambahkan, dilengkapi, di-sharingkan? Saya masih kesulitan teknis. Apakah suara saya bisa didengar ya? Bisa. Bisa. Ya. Oke, kalau bisa, saya ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali berkaitan dengan balance scorecard di dalam prakteknya, entah kehidupan pribadi, individual maupun perusahaan. Nah, kalau kita tadi banyak berdiskusi juga mengenai bagaimana apakah hal ini bisa diterapkan dalam lingkungan gereja, paroki, keuskupan, biarawan, biarawati, komunitas, dan sebagainya. Kalau saya mengingat kata kunci dari balance scorecard sebenarnya juga tidak hanya soal uang, dirumuskan dengan kata value. Value itu nilai. Jadi nilai itu menjadi bertumbuh, bisa diukur ketika kita merumuskan lebih dulu tujuan hidup atau tujuan perusahaan itu apa. Lalu kalau ada performance berarti harus merumuskan key performance indicators atau indikator kunci dari kinerja itu apa. Lalu ketika itu sudah dirumuskan maka bisa dirunut apakah dalam proses-proses beroperasi itu menunjang perkembangan nilai atau tidak. Maka harus dicek 4 aspek tadi yang sudah dikemukakan oleh Mas Wibowo, Mas Wahyu. Nah, barangkali dalam praktek kehidupan di gereja, paroki-paroki juga dari tingkat keuskupan sudah mencoba merumuskan tujuan, tapi juga ketika membuat program kerja di tingkat paroki, itu juga sudah merumuskan aspek-aspek apa yang bisa diukur, jumlah umat yang hadir, berapa kali pelayanan diberikan, dan sebagainya. Jadi ada aspek yang bisa diukur, lalu itu bisa menjadi panduan untuk manajemen atau mengelola aktivitas paroki, misalnya dalam 5 aspek ujung tombak dari karya pelayanan paroki itu bisa dicoba dicek apakah proses-prosesnya memenuhi apa yang kita harapkan atau tidak, dan situlah aplikasi dari balance scorecard bisa dicoba diterapkan. Saya kira sekedar tambahan informasi saja. Barangkali ada tanggapan dari Mas Wahyu. Terima kasih. Silakan Mas Wahyu ditanggapi sekaligus closing statement karena sudah hampir 3:15. Oke. Sangat benar apa yang disampaikan Mas Adi Susilo ya. Jadi ini bisa diterapkan di dalam manajemen paroki juga. Bahkan ini menjadi sarana bagi pengurus paroki di dewan paroki atau seksi-seksi di dalam paroki sebagai bentuk transparansi sebetulnya. Jadi kalau paroki itu bisa merumuskan visinya seperti apa, kemudian values yang ada di dalam paroki, dalam hal ini misalkan kekhasan dari paroki itu apa sih? Itu masing-masing kan ada kekhasan ya. Kekhasannya misalkan paroki Kalasan itu apa, paroki Tambun itu apa, katedral itu apa, paroki Blok B apa, segala macam. Kalau bisa dirumuskan kekhasannya, values-nya seperti apa, lalu dengan balance scorecard itu oke dari sisi aspek finansial. Dimanapun juga kita nggak bisa memungkiri hidupnya paroki itu dari kolekte. Nah, bagaimana kolekte itu dijabarkan, kemudian untuk kolekte itu sekian persen masuk ke mana? Ke keuskupan, sekian persen untuk ke karya kepemudaan, sekian persen. Lalu dibuat target misalnya tahun depan itu seperti apa gitu ya. Lalu itu dijabarkan kepada umat supaya ada transparansi dan berapa besar untuk biaya pemeliharaan segala macam. Itu dari sisi finansial. Dari sisi customer, siapa sih customer dari paroki? Itu adalah umat itu sendiri. Kita harus memetakan touch point dari umat. Touch point yang pertama adalah, atau yang paling banyak adalah misa, ya kan? Gitu. Gimana bisa diukur tuh? Kemudian bagaimana pelayanan touch point misalkan untuk orang yang mau dibaptis. Orang yang mau dibaptis kan adalah orang yang
belajar segala macam. Kalau cara mengajarnya itu boring dan nggak encouraging, bagaimana kita bisa mengharapkan ada penambahan orang yang akan dibaptis, gitu misalkan. Nah itu bisa tuh, ya. Jadi banyak banget aspek yang bisa dilakukan. Kemudian yang dari sisi itu internal proses ya banyak banget ya. Bagaimana keberlangsungan terjadinya misa, selama misa itu bagaimana. Itu kan internal proses sebetulnya. Core-nya seperti apa, lektornya seperti apa, dekorasinya seperti apa, khotbahnya itu seperti apa. Itu kan adalah part of the internal process. Ya. Kemudian yang terakhir adalah inovasi. Inovasi apa sih yang mau dibawa oleh paroki itu, gitu. Ya, gitu. Itu ya tergantung, sekali lagi tergantung bagaimana kita menerapkan. Jadi dengan kata lain, dengan pendek saya sampaikan bahwa tools itu ada di depan kita, dan sekali lagi kalau mau dipakai itu ada, tetapi memang untuk memakai balance scorecard itu perlu kedisiplinan. Itu saja, kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, tanpa memantau, tanpa pakai logbook akan sulit sekali. Tapi sebagai sebagai closing mungkin saya sampaikan bahwa dengan balance scorecard diterapkan secara individual dan juga di dalam keluarga, itu akan sangat membantu pada waktu kita membuat di akhir tahun, di bulan Januari, di bulan Desember, itu bersama keluarga untuk melihat dari 4 aspek itu. Dan juga untuk membuat perencanaan ke depan berdasarkan pada 4 aspek itu. Dengan itu nanti di dalam setiap keluarga akhirnya, oh iya ya, kita makin kaya. Oh iya ya, kita makin miskin. Oh iya ya, kita ada expenses seperti ini. Oh iya ya, kita disadarkan kita punya customer yang dekat itu kita nggak pernah sapa. Gitu, misalkan ya. Jadi balance scorecard is very applicable, dan ya sekali lagi terima kasih untuk teman-teman untuk sharingnya juga. Ini untuk memperkaya kita semua, dan saya sih more than happy untuk bisa saling sharing lagi dengan teman-teman semua, supaya sekali lagi kita semakin bahagia, kita tahu mengenai purpose of our life itu seperti apa, supaya hidup kita juga akhirnya bisa migunani untuk orang-orang lain, dan orang yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Terima kasih, Mas. Oke, makasih Mas Wahyu dengan closing statement tadi. Berarti kita juga sudah sampai pada akhir acara diskusi pada siang hari ini. Mungkin saya sebagai moderator juga, karena nggak dikasih honor, mau kasih closing statement juga saja, bahwa kalau saya sendiri sebagai takeaway ya, apa yang dibawa pergi dari diskusi ini adalah memang ini alat ya, alat untuk mengukur perkembangan pribadi tadi, karena konteksnya pribadi dari konteks perusahaan, tetapi alat ini juga bisa kita pakai untuk apapun ya, tadi termasuk organisasi, entah sesawi, kredit union, atau juga bahkan mungkin hidup religius yang perlu disesuaikan tentu saja. Seperti Ignatius sendiri, alat itu selalu sarana saja, membantu digunakan, dan mungkin perlu penyesuaian dan seterusnya. Itu saya kira juga bagian dari aspek learning tadi yang juga menjadi dimensi dari scorecard ini. Mungkin sekian, terima kasih. Akhirnya waktu dan platform saya kembalikan ke Mas Abdi. Terima kasih. Terima kasih Mas Viro, terima kasih Mas Wahyu, dan terima kasih Bapak dan Ibunya, nggak ada Ibu sekalian siang ini. Ya, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau nanti tadi ada permintaan Mas Narto, mungkin langsung saja. Oke, kita masih akan ada nanti ke depan webinar-webinar dengan tema-tema yang sudah saya share di grup. Nanti kita juga untuk yang teman-teman dari luar Sesawi juga akan kita bagikan, kita informasikan. Terima kasih semua, selamat siang, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih.